Sesungguhnya iblis itu ketika menggoda manusia itu melalui 6 jebakan. 6 jebakan itu yang pertama akan menggoda kita dengan kesyirikan. Makanya kita digoda manusia itu dikepung dengan berbagai macam kesyirikan, supaya kita terperosok di dalam kesyirikan, supaya hilang amal ibadah kita disebabkan kesyirikan yang kita lakukan. Kalau kemudian kita selamat dari pintu kesyirikan, maka sesungguhnya iblis itu akan menjebak kita dengan jebakan yang kedua. Jebakan yang kedua itu perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita sebut dengan perkara bid'ah. Makanya banyak sekali perkara-perkara yang tidak dicontohkan Nabi bertebaran di sekitar kita. Padahal kalau kita melakukan perkara yang tidak dicontohkan Nabi, banyak sekali waktu kita yang terkuras hanya mengerjakan sesuatu yang tidak ada contohnya. Kalau kita selamat dari pintu yang kedua, yaitu adalah pintu bid'ah, masih ada pintu yang ketiga. Pintu jebakan yang ketiga itu adalah dosa-dosa besar. Bagaimana kita digoda oleh iblis supaya kita tergoda melakukan dosa-dosa besar dalam kehidupan. Makanya strateginya iblis ketika menggoda kita dalam dosa-dosa besar itu apa? Yaitu adalah pertama, bagaimana nama dosa-dosa besar itu dirubah dengan nama-nama yang tidak lagi menjijikkan. Zina disebut dengan MN, hubungan pranikah. Riba disebut dengan bunga. Kemudian khamar disebut dengan minuman kesenangan. Semua itu merupakan cara iblis supaya kita tidak merasa jijik dengan dosa dan terperosok dengan dosa-dosa besar. Itu yang pertama. Yang kedua, strateginya iblis ketika menggoda kita dengan dosa-dosa besar, yaitu adalah bagaimana dibatasin. Dosa-dosa besar itu kita hanya difahamkan, dosa besar itu hanya mencuri, hanya membunuh, hanya berzina. Padahal dosa-dosa besar itu mediumnya banyak, cakupannya banyak. Kalau kita melihat kepada penjelasan Imam Adz-Dzahabi, ada sekitar 73 dosa-dosa besar. Makanya kalau kita pahamnya dosa besar itu hanya mencuri, berzina, membunuh, berarti bisa jadi banyak di antara kita yang melakukan dosa besar tanpa disadari, tanpa dia mengetahui bahwasanya itu dosa-dosa besar. Kalau kita sudah selamat di pintu jebakan yang ketiga, maka sesungguhnya iblis itu akan menggoda kita dengan jebakan yang keempat. Jebakan yang keempat itu yaitu adalah dosa-dosa kecil yang diremehkan. Kalau kemudian iblis itu berhasil, kemudian iblis itu tidak berhasil untuk menggoda kita, maka iblis itu akan mendatangi kita dengan pintu jebakan yang keempat. Pintu jebakan yang keempat itu adalah menggoda kita dengan dosa-dosa kecil yang diremehkan. Sehingga ketika kita melakukan dosa-dosa kecil itu, kita tidak merasa itu berbahaya. Padahal dosa kecil itu perumpamaannya sebagaimana ranting yang dikumpulkan musafir ketika mereka ingin membuat api unggun. Semakin besar api, semakin banyak rantingnya, semakin besar nyala api yang akan tercipta. Makanya Nabi mengatakan iyyakum wa muhaqqiratid dunubi kamasali qaumin nazalu bi fulatin minal ardh. Sesungguhnya Rasulullah itu sampai mengatakan hati-hati ya sama dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu perumpamaannya itu sebagaimana musafir yang singgah pada satu tempat. Mereka ingin membuat api unggun, mereka kumpulkan ranting-ranting. Semakin banyak rantingnya, semakin besar nyala api yang akan tercipta. Makanya dosa kecil itu ketika diremehkan itu lebih berbahaya daripada dosa besar yang disesali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pernah ditanya, mana yang lebih bahaya, dosa besar yang disesali atau dosa kecil tetapi diremehkan? Beliau mengatakan dosa kecil yang diremehkan itu lebih berbahaya daripada dosa besar tetapi disesali dan ditakutin. Disitulah kita paham gunung itu tidak akan tercipta kecuali karena kerikil yang terkumpul. Kalau kita selamat di ini, kemudian iblis itu bukan berarti pergi meninggalkan kita, bawa koper tereliminasi, enggak. Sesungguhnya iblis itu masih menjebak kita dengan jebakan yang kelima. Jebakan yang kelima itu apa? Jebakan yang kelima itu disibukkan dengan perkara mubah, tetapi perkara mubah itu berlebihan, sehingga kemudian waktu kita habis, tenaga kita habis, kesempatan kita habis ketika ngurusin perkara yang mubah. Makanya kalau kita tidak sadar diri terhadap perangkapnya iblis dalam poin yang kelima, bisa jadi kita disibukkan dalam perkara mubah. Perkara mubah itu akan menjadi sebab penyesalan kita kelak pada waktu hari kiamat. Perkara mubah yang berlebihan itu apa? Banyak ibu. Contohnya kemudian ngobrol itu mubah,
tapi dibuat berlebihan sampai kemudian kita ngobrol dari habis sisa sampai subuh. Nah, itu perkara mubah, tetapi kemudian berlebihan. Saya ndak Ustadz, insya Allah saya ndak pernah ngobrol dari habis sisa sampai subuh, tapi WA-nya online semalam suntuk sana aja. Itu perkara mubah tetapi berlebihan. Mancing, hobi-hobi kita itu perkara mubah, Ibu. Ketika kita mancing itu adalah perkara mubah. Kemudian ketika kita bersepeda mubah, tapi sampai berlebihan itu termasuk perangkapnya iblis. Mancing 6 hari 6 malam di tengah lautan, itu perkara mubah yang sifatnya berlebihan. Makan berlebihan, maka itu termasuk di antara perangkapnya iblis. Kalau kita selamat di pintu yang kelima dan jebakan yang kelima, iblis itu mendatangi kita dengan jebakan yang keenam. Jebakan yang keenam itu apa? Jebakan yang keenam itu adalah disibukkan kita dengan amalan yang kecil supaya kita luput dari amalan yang besar. Supaya kita melakukan amal ibadah, dan amal ibadah itu yang kecil pahalanya, supaya kita terhindar dari amalan-amalan yang lebih besar pahalanya dan keutamaannya. Contohnya banyak. Contohnya ada orang yang tidak mau taklim tapi sholat duha di rumah 2 rakaat. Tapi setiap dia diajak taklim dia tidak mau. Padahal sedahsyat-dahsyatnya ibu melaksanakan sholat duha tidak akan pernah mampu mengalahkan keutamaan sholat, mengalahkan keutamaan taklim. Karena taklim itu hukumnya wajib dan sholat duha itu hukumnya sunnah. Dan sesungguhnya yang wajib tidak pernah mampu dikalahkan dengan yang sunnah. Makanya disitulah kita paham perkara mubah itu, perkara iblis ketika menjebak kita yang keenam itu apa? Disibukkan dengan perkara kecil supaya kita meninggalkan perkara yang besar.